terang saya kesini tuh sebenarnya mau minta respon keluarga Peggy dan Peggy sendiri terhadap Egy Ripra ini. Karena saya meyakini Egy Ripra juga kan dia korban cocok logi yang diserang netizen udah ugal-ugalan banget, serang-serangan. Jadi begini Pak, izin ya. Kenapa Egy Ripra itu diserang oleh netizen? Karena memang dia buat ulah juga. Dari bisa kita lihat dari Facebooknya. Iya. Tidak digital. Polisi di goblok-gobloki kalau nggak salah. Egy Ripra yang besar ininya kan, telinganya itu yang memahami betul bagaimana Egy Ripra itu digembosing oleh netizen. Dan saya nggak bisa pungkiri, saya juga sempat menduga-duga. Jangan mas, saya sendiri sama kemakan. Abang kan memang ada hubungan keluarga dengan Egy Ripra? Nggak ada, nggak kenal sama sekali sebelumnya. Terus datang ke sini mau meminta tanggapan, mau ada pembelaan apa hanya klarifikasi saja? Ya mau ini ya jelas pembelaan, maksudnya biar Egy yakin sekali dan dia menjalani kehidupannya dengan tenang. Tapi tujuan saya ini sebenarnya bukan pengen klarifikasi kalau si Egy Ripra ini bukan NPC. Maksudnya pengen lebih kalau si Egy ini bukan pelakunya juga gitu. Ya, itu kan dia nanti bisa buktikan kalau misalnya ada polisi yang memanggil Egy Ripra secara patut. Ya tinggal kita buktikan bahwa Egy Ripra. Selama ini sih pihak kepolisian baru datang ke rumah langsung, tidak ada pemanggilan secara resmi. Jadi dari pihak Polda sama Polres itu kan aman, jadi dia kan tidak diduga. Iya. Cuma tuh gimana nih teman-teman netizen? Tidak diduga. Kita kalau ngobrol sama kuasa hukum yang masalah intelektualnya berpendidikan, ngobrolnya nyambung, nggak kayak netizen yang aduh galu-galan nih nuduh si Egy Ripra. Jadi kalau kita sama-sama bijaksana lah, seperti itu. Jangan sampai ada Peggy Setiawan selanjutnya korban-korban yang salah tangkap, jangan sampai. Iya, jangan. Makanya kan biar polisi itu kemarin kenapa kita pra-peradilan, kita membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya, agar polisi itu lebih berhati-hati, tidak main tangkap, kan seperti itu harus dilakukan. Kalau memang mereka menduga siapapun itu Peggy alias Peron tuh diduga misalnya si Anu, ya dipanggillah secara patut. Iya, biar nanti ada saksi-saksi yang menyatakan, membuktikan bahwa ini bukan pelakunya kalau memang dia bukan pelakunya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada Peggy yang lain, ya Peggy Setiawan yang lainnya. Ya, jadi nyasarnya kayak ke Peggy Cianjur juga seperti itu kan, jadi melebar kemana-mana Bu. Iya, itu namanya. Dibilang sama, maksudnya sebagai anak bupati sampai seperti itu kan. Tinggal dibuktikan Udah tes DNA, alhamdulillah udah dibantu sama Kang Deddy Mulyadi, Masya Allah Kang Deddy Mulyadi. Kan alhamdulillah sudah ada dibantu sama Kang Deddy bahwa bisa membuktikan. Iya. Kalau kata ibu sih, kalau kita nggak salah, kalau memang kita bukan pelakunya, tinggal dibuktikan aja, nggak perlu takut pada siapapun yang misalnya ditunjuk-tunjuk netizen. Kalau memang dia bukan pelakunya, ya udah tunjukkan gitu, yakinkan kepada publik dan kepada kepolisian kalau memang dia bukan pelakunya. Seperti Peggy Setiawan kan kita pun menunjukkan, membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Jadi kayak netizen ini kepengaruh sama, maaf nih buat penggemarnya Ibu Widya, saya sempat dengar statement Ibu Widya nih, coba cek rekening si Egy Ripra yang bikin bolong si Apung RP itu. Padahal si Apung RP rekening juga nggak punya Bu. Oh, nggak punya rekening? Nggak punya, dia orang akun Dana aja. Pas dia bikin akun TikTok tuh tahu live dapat gift-gift itu dibikinin sama adiknya buat nyairin duit tuh. Oh. Dadakan itu. Berarti rekening apapun belum pernah bikin dia? Nggak ada. Orang saya pernah pengen transfer dia nggak punya rekening. Kasus Egy dan Vina tiba-tiba mencuat kembali setelah kebebasan dari Peggy Setiawan.
saya ngebaca struktur analisa dari salah satu orang yang memang menurut saya tuh analisanya ini hampir 70% lah ya. Saya tidak bisa mengatakan ini 100% analisanya benar atau tidak. Nama Instagramnya itu Mas Wandes. Dia menganalisanya bener-bener rapi. Dia ingin banget para followersnya itu mengetahui bahwasannya tali benang merahnya itu begini loh. Jadi ketika seseorang menganalisa sesuatu, dia itu harus paham dulu dengan yang namanya benang merahnya. Karena mereka tidak akan sembarangan dong menganalisa hal tersebut gitu ya. Nah, Mas Wandes ini dia menganalisanya itu runtutannya dari mulai awal kejadian, terus Facebook siapa saja yang aktif, lalu dia melihat beberapa orang yang mungkin sekarang ini adalah terduga. Ya, saya belum bisa membilang bahwasannya mereka ini tersangka. Mereka masih terduga gitu ya. Ada si Egy Ripra, Facebooknya, atau mungkin yang kalian kenal sekarang yang dia suka live streaming. Sekarang kan dia kan sudah jadi artis besar nih ya, sudah jadi artis kemana-mana, tiap hari itu harus nge-live gitu ya, Egy Rian Prayoga. Terus ada lagi yang namanya itu Egy Gialola. Nah, banyak orang yang mengaitkan tentang masalah tentang film dari Vina kemarin. Seperti contoh motor Kawasaki. Motor Kawasaki Ninja berwarna merah ini sebelumnya ada juga yang menggunakan, dan itu adalah si Tindik Lobang Besar ini tadi ya. Beliau ini menggunakan motor yang sama dengan film tersebut gitu. Terus di BAP itu kalau nggak salah saya membaca dari analisanya Mas Wandes, adanya itu motor EPI warna hitam, dan ternyata si anting lubang ini tadi di BAP itu menggunakan juga yang namanya motor Ninja berwarna motor EPI berwarna hitam. Sementara di film itu menggunakan motor Kawasaki Ninja berwarna merah. Si Egy Ripra ini berteman dengan Hadi, dan Hadi ini mengenal Egy. Sementara Egy Ripra mengatakan bahwa seandainya dia tidak pernah mengenal dengan beberapa orang yang saat ini menjadi tersangka tersebut. Kenapa orang XTC datang ke rumah Peggy? Jawabannya begini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mewawancarai langsung, saya yang berdiskusi langsung sama orang STC tersebut. Sampai orang itu diminta untuk pergi dari rumah Peggy Setiawan. Jadi begini ceritanya. Saya masuk ke dalam rumah Peggy Setiawan dan berbincang-bincang secara live di TikTok Faktual News 77 ini. Kami berdiskusi secara eksklusif secara live. Setelah diskusi itu selesai, saya menengok ke pintu luar. Ada orang pakai baju pakai jaket XTC, tapi tidak ada tulisannya. Maka saya tertantang tuh keluar. Nah, setelah saya nyapa dia, ternyata dia benar orang XTC yang datang ke situ ingin ketemu Peggy Setiawan. Saya berusaha menghalangi. Makanya saya meminta tolong kepada Bang Gol, waktu itu beliau sebagai kameramen saya, agar terus menyorot kamera kepada saya. Dan saya sebenarnya menghalangi dia untuk masuk. Akhirnya saya ajak dia berbincang-bincang, dan saya juga meluapkan pertanyaan. Memang abang ini siapa? Saya dari XTC, dia menerangkan XTC itu begini-gini dan segala macam. Terus maksud dan tujuan abang itu ke sini untuk apa menemui Peggy? Saya hanya ingin menyampaikan dan ketemu sama Peggy bahwa Egy Ripra itu tidak terlibat. Dan Egy Ripra ini sama sekali tidak tahu menaun dengan kasus Vina dan juga Peggy Setiawan. Akhirnya saya bertanya lagi kepada dia, memang abang ini apanya Egy Ripra? Dia ngomong, saya nggak kenal dengan Egy Ripra, saya juga nggak tahu. Ya silakan teman-teman netizen bernarasi. Dia mau datang ke situ mengklarifikasi bahwa Egy Ripra itu dia tidak kenal, tetapi datang ke situ mau ingin membela Egy Ripra. Silakan teman-teman beri komentar. Nah itu, dan yang terakhir teman-teman, saya bertanya lagi kepada dia, terus maksud abang ini sebenarnya apa? Sedangkan Egy Ripra itu memang dari dulu membuat masalah, kata saya. Memaki-maki polisi, iya. Di Facebooknya itu ketahuan sekali sejak tahun 2015, 16, 17 sampai sekarang itu banyak sekali narasinya yang kelewatan, kurang ajar. Nah, akhirnya dia ngomong jangan terprovokasi dengan netizen. Nah, saya juga awalnya baca, saya bilang enggak begitu bang, sorry, saya melihat langsung, bukan dari netizen kan, ini kan dari Facebooknya langsung, saya lihat langsung. Nah jadi seperti itu kejadiannya teman-teman. Nah akhirnya dia itu tidak masuk ketemu Peggy. Datanglah ada orang, siapa ya saya lupa, itu meminta dia datang pergi dari rumah Peggy. Orang XTC tersebut, dia adalah pembina apa bos XTC di Cirebon, walau. Pada intinya kami mendengarkan suara netizen. Sahabat-sahabat semua, jangan biarkan dia masuk. Dan saya mengajak dia berbincang-bincang di situ. Saya ajak dia berbincang-bincang supaya dia tidak masuk ke dalam. Alhamdulillah, skenario ini tidak diatur, tetapi terjadi secara alami.
Langsung datang orang meminta dia pergi. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kok bisa bos XTC datang ke situ, itulah kejadiannya. Itulah yang terjadi sebenarnya. Silakan beri komentar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Maka mari kita to the point saja, atas perintah siapa, pesanan siapa, dan untuk kepentingan apa Anda mendatangi Peggy Setiawan. Karena tidak mungkin tidak ada yang memerintahkan hal tersebut kepada Anda. Karena bila hanya ingin bertanya terkait Egy Ripra kepada Peggy Setiawan, maka biarkanlah Egy Ripra sendiri yang mendatangi dan lain sebagainya, bukan Anda. Karena rasanya sangat janggal dan cukup aneh bila hanya ingin bertanya terkait Egy Ripra dan itu dipertanyakan kepada Peggy Setiawan karena tidak nyambung. Kebohongan Anda sudah sangat jelas terlihat, maka jujur saja. Maka bila ingin berbohong pun minimal yang masuk akal dan jauh lebih konsisten dengan kebohongannya. Karena bila hanya ingin pembelaan, respon dan lain sebagainya terkait Egy Ripra, seharusnya mendatangi keluarga korban atau pihak-pihak terkait, bukan mendatangi Peggy Setiawan. Karena tidak nyambung, sama sekali tidak nyambung. Justru pihak-pihak tertentu seharusnya mempertanyakan terkait kedekatan Anda dengan Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Apakah jangan-jangan karena itu akhirnya jangan-jangan lalu mendatangi Peggy Setiawan dengan korelasi hal tersebut, lalu memanipulasi segala sesuatunya seakan-akan Egy Ripra yang jangan-jangan atau jangan-jangan. Rasanya jangan-jangan. Hei, maka sudahilah sandiwara Anda. Sudahi sandiwara Anda sebelum sandiwara Anda terbongkar lebih jauh dan jauh lebih mempermalukan Anda. Ano 8K jauh lebih paham bagaimana kelompok pramuka itu bekerja. Bahkan Ano 8K jauh lebih paham bagaimana kelompok pramuka yang Anda menjadi anggota dan lain sebagainya di kota tersebut. Jauh lebih paham, jauh lebih paham. Maka sudahi sandiwara tersebut, sudahi. Saya mau nanya nih, ini ketua geng motor ini ngapain juga sih datang-datang ke rumah Peggy? Mas, kenapa mas? Emang ada apa? Emang tadinya waktu Peggy lagi ada masalah kalian kemana aja nih XTC nih? Apa nih, geng motor apa-apa ini? Nggak ngerti saya. Kapan Peggy udah bebas ngapain mas datang-datang ke rumah Peggy? Ada yang dicemaskan? Mau klarifikasi? Kalau Egy Ripra itu bukan pelaku, kenapa nggak dia sendiri? Kenapa bapak jenggot ini yang datang? Udah mas, gak usah deket-deketin keluarga Peggy. Penyakit, menurut saya penyakit banget deh orang-orang kayak gini, geng-geng motor ini ya. Nggak usah deket-deketin Peggy. Karena sebelumnya juga kalian kemana? Rasa kepedulian kalian di mana? Yang katanya komunitas motor itu di depan mata ada peristiwa orang nggak salah ditangkap, kalian diem aja. Sekarang Peggy udah bebas, kalian nyari apa? Nyari ini ya, nyari kopi ya, atau nyari apa? Nggak usah ke rumah Peggy lah ya. Saya ingetin lah, penyakit menurut saya. Tolong buat pengacaranya Peggy Setiawan waspada ini udah mulai merapatkan diri. Ngapain juga kemarin kemana? Boro-boro menyerukan, nggak ada. Menyerukan sama sekali nggak ada. Nggak usah ya bang ya, nggak usah deket-deketin si jenggot naga nih, siapa namanya nih, nggak ngerti saya. Nggak usah ke rumah Peggy, jadi balak lagi nanti. Kalian cari-cari apa juga ke rumah Peggy. Kalau memang mau klarifikasi si Egy Ripra itu, suruh dia datang sendiri aja. Lagian salah siapa juga? Netizen itu nuduh dia karena jejak digital, berdasarkan jejak digital ya. Nggak asal tuduh-tuduh netizen tuh, enggak. Netizen tuh lebih jeli. Jadi nggak usah jenggot naga ini apa namanya ini klarifikasi, suruh si klarifikasi sendiri aja si Egy Ripra. Keluarga Peggy tolong ini nggak usah dihiraukan orang-orang kayak gini, suruh pulang aja, nggak usah dibuatin kopi.